Oke, adik-adik, kita mulai saja ya, karena sepertinya kita sudah ramai juga. Pertama-tama kakak Karin mau menyapa dulu nih adik-adik yang udah join pada pagi hari ini. Selamat pagi adik-adik. Boleh di-unmute, boleh dibuka mic-nya. Selamat pagi semuanya. Kalian gimana kabarnya nih? Sehat kah? Atau ada yang lagi sakit kah? Atau ada yang lagi ngantuk? Kayak gimana nih kalian nih? Sehat ya kayaknya ya, pada sehat-sehat, pada senyum semua. Bersuka cita untuk mengikuti sekolah minggu pada pagi hari ini. Oke, sekarang kita mau mulai ibadah sekolah minggu kita. Kita mau menyanyikan lagu Selamat Pagi Bapak. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Kita nyanyikan lagu dari awal ya adik-adik. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Ada adik-adik yang mau volunteer untuk doa pembuka? Atau aku minta tolong Jovanka deh. Jovanka untuk pimpin doa pembuka ya. Oke. Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Ya, kami bisa mendengarkan dengan baik. Semoga hari ini koneksinya bisa baik-baik aja. Jadi kita bisa mendengar firman-Mu ya Tuhan. Haleluya, amin. Amin. Thank you Jovanka yang sudah memimpin doa pembuka. Selanjutnya kita mau menyanyikan lagu Hari Ini, Hari yang Telah Dijadikan Tuhan. Mungkin sebagian adik-adik ada yang sudah tahu atau yang belum tahu. Cicinya sudah tahu sih yang pasti. Kita nyanyi bersama sambil kita belajar bersama lagu ini ya adik-adik. Yuk mari kita menyanyikan lagu Bersuka Dalam Tuhan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan,
Tuhan Yesus. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Cici Ripka. Kita akan menyanyikan lagu I Love You Jesus. Ya, kita akan menyanyikan lagu I Love You Jesus. Silakan kepada Cici Ripka untuk memimpin firman Tuhan pada pagi hari. Terima kasih Kak Karin. Adik-adik ada yang mau nyalain kamera, mau pimpin doa sebelum kita dengar firman Tuhan? Ayo, ini banyak yang belum nyalain kamera nih sambil makan ya. Pada belum sarapan mungkin ya. Atau sambil gosok gigi mungkin ya, tapi jangan sambil mandi ya adik-adik ya. Oke, siapa nih yang kayaknya sih dari tadi yang aku lihat on cam standby nih ada Jefta nih. Boleh nggak aku minta Jefta buat pimpin doa sebelum dengerin firman Tuhan? Boleh. Oke, makasih Jefta. Yuk. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Okay. Tuhan, berkatilah kami Tuhan supaya kami bisa mendengarkan firman Tuhan ya Tuhan, berkatilah Cici Ripka yang akan membawakan firman Tuhan, berkati Tuhan, haleluya, amin. Amin, makasih banyak Jefta buat doanya ya. Oke, nah adik-adik kita nyalain kamera yuk, biar aku nggak ngerasa sendiri nih, soalnya di screen adanya Jovanka, Jefta, Elo, Lionel, tapi orangnya juga nggak tahu kemana, mungkin lagi ke WC ya. Ada Cik Monica, oh ada Adin, ada Kak Senja juga ya. Wah, thank you nih yang udah nyalain kamera. Nah, kalau adik-adik lagi nggak available buat nyalain kamera, nggak apa-apa ya. Yang penting masih didengarkan. Oh iya, udah ada Ferin juga ya. Ferin tapi namanya SCP-096 ya, itu udah kayak kode agent ya. Agent Mission Impossible mungkin ya. Ada Devon, halo selamat pagi Devon. Terus baru dibilang selamat pagi menghilang ya. Ini Cirika jadi kayak sulapan ya. Oke, kalau gitu. Kita hari ini mau belajar ya. Halo Elo, senyum-senyum aja nih ya. Hari ini kita mau belajar dari 2 orang wanita. Nah, kira-kira ada yang bisa tebak nggak ya? Ini hubungannya menantu sama mertua. Ini adik-adik ngerti nggak ya menantu sama mertua apa ya? Nggak apa-apa ya, nanti Cirika ceritain. Oh, ngerti, siapa tuh yang ngerti? Siapa yang jawab tadi? Oh, Jovanka. Coba Jovanka, menantu apa sih? Karena ini keseringan nonton sinetron juga. Ya ampun. Kecil-kecil sering nonton sinetron. Coba gimana kalau menantu tuh gimana maksudnya Jovanka? Biar teman-teman yang lain tuh ngerti gitu. Menantu tuh kayak kalau nggak istri ya suami. Oke. Jadi kalau misalnya jadi kalau mertua itu mamahnya dari menantunya itu. Mamahnya.
Oh iya, wih hebat loh. Tepuk tangan dulu dong buat jawabannya ya. Oke, nah semoga teman-teman ngerti ya. Kita akan nanti Ciripe akan ceritain ya hubungannya itu gimana ya. Jadi di suatu negeri ya namanya Moab. Coba, siapa yang bisa? Namanya negeri apa? Moab. Moab. Ya. Di negeri Moab nih kira-kira menurut adik-adik pada kenal Allah nggak sih? Pada kenal Tuhan Yesus nggak sih? Coba. Enggak. Enggak. Ih, hebat nih Jefta kayaknya udah tahu deh ceritanya deh. Itu belum tahu, cuman aku asal jawab aja sih. Oh gitu. Oke ya. Nah, nggak apa-apa. Jadi di negeri Moab itu banyak banget yang masih belum kenal sama Tuhan. Oke. Nah, tinggallah seorang ibu, namanya Ibu Ibu siapa? Ada 5 huruf. Naomi. Hebat ya, ada Ibu Naomi tinggal di negeri Moab. Ya. Nah, Ibu Naomi ini punya suami. Siapa yang tahu nama suaminya Ibu Naomi? Ruth. Lah, suaminya kok Ruth? Masa Ibu Naomi suaminya sama Ruth? Masa cewek sama cewek? Salah. Tapi cuman kurang tepat aja. Jadi Naomi sama Ruth itu menantu dan mertua ya. Tapi suami Naomi namanya Elimelek. Agak susah ya. Elimelek ya. Nggak apa-apa, kita hari ini nggak mau ngomongin Bapak Elimelek. Kita hari ini mau bahas Naomi sama Ruth ya. Nah, jadi Naomi punya anak cowok 2 ya. Nah, yang satu menikah sama yang namanya Ruth, yang satu menikah sama yang namanya Orpa. Oke. Bisa Nah, nggak di share screen? Hah, kenapa? Bisa nggak di share screen? Share screen? Nggak ada share screen-nya. Jadi kita berimajinasi ya. Jadi Naomi punya menantu 2. Siapa? Tadi yang ingat? Tadi Jefta udah sebut 1. Menantunya siapa tadi? Namanya Ruth sama Orpa ya. Nah, di negeri Moab ini lagi kena yang namanya kelaparan. Siapa sih yang pernah merasakan lapar? Lapar banget. Siapa yang pernah berasa lapar banget? Aku tiap hari. Ya ampun, tiap hari lapar. Kamu nggak makan apa enggak, Jefta? Biar nggak gendut, aku berhenti sekali-sekali makan. Oh, menahan lapar ya? Luar biasa loh kamu. Aku waktu seumur kamu kayaknya aku nggak mikir itu. Siapa adik-adik di sini yang pernah berasa lapar banget? Pernah nggak? Nah, nggak ada ya? aku ya? Nggak pernah, belum lapar. Sehari rasanya kayak nggak makan 5 tahun. Ya ampun, nggak makan 5 tahun. Wow. Nah, di Moab ini ya, bangsa ini sedang menghadapi yang namanya kelaparan. Saking parahnya banyak yang mati. Jadi kalau Marco menahan lapar 5 tahun, nggak mungkin Marco bisa cabi kayak hari ini ya. Gemes ya. Nggak mungkin ya. Nah, jadi adik-adik bayangin lapar, nggak ada makanan, sampai akhirnya harus mati. Salah satunya ada Elimelek ya. Suami Naomi mati ya. Anaknya 2 mati. Kira-kira Naomi berasanya gimana? Ngelihat suaminya mati kelaparan, anaknya mati kelaparan. Sedih. Sedih ya. Kalau sedih tadi Jovanka langsung kasih muka sedih, muka sad. So sad ya. Nah, jadi akhirnya Naomi berpikir, aku mau balik aja ke negaraku. Ya, aku mau pulang kampung aja. Soalnya di kampungku itu tidak ada kelaparan. Ya, lalu akhirnya mereka bertiga pergi ke Bethlehem. Ya, ada Naomi, ada Ruth, sama ada Orpa. Ingat ya, tadi siapa yang menantu, siapa yang mertua? Ingat nggak? Ingat? Menantu Naomi.
menantu Ruth sama Orpa. Naomi mertuanya ya. Tapi nggak apa-apa ya, adik-adik cukup ingat Naomi yang lebih tua ya. Sekarang jadi mamahnya si Ruth sama Orpa, walaupun bukan mama kandung ya. Nah, Ruth sama Orpa baik banget kenal sama Tuhan karena ngelihat dari Naomi ya. Naomi hidupnya baik, hidupnya penuh cinta kasih ya. Akhirnya Ruth sama Orpa jadi kenal Tuhan Yesus. Nah, di tengah jalan Naomi bilang, "Saya udah tua ya. Udah kalian pergi aja ke mama kandung kalian ya. Toh anakku juga udah nggak ada ya. Aku pulang ke Bethlehem sendiri nggak apa-apa." Kira-kira nih menurut adik-adik, Ruth sama Orpa bakal tetap pergi sama Ibu Naomi atau dia udah nggak pergi lagi sama Ibu Naomi, pulang ke keluarganya sendiri? Orpa pulang, Ruth enggak. Ih, pinter banget Lionel ya. Orpa akhirnya memutuskan untuk pulang ke keluarganya, tapi Ruth tetap menangis dan berpelukan sama Naomi. "Aku maunya sama Ibu Naomi aja sampai matinya aku," katanya gitu ya. Akhirnya singkat cerita mereka melakukan perjalanan berdua sampai di Bethlehem dengan selamat. Apa mereka langsung bahagia? Enggak, mereka nggak punya ladang ya. Sedih banget, mereka masih lapar, nggak punya ladang ya. Tapi Ibu Naomi udah tua. Jadi Ruth bilang sama Ibu Naomi, "Ibu di rumah aja, aku yang akan ambil panen di ladang orang." Ya, akhirnya Ruth setiap pagi, setiap hari dia rajin banget ya, memanen hasil ladang orang ya, dia ambilin ya sisa-sisa dari punya orang, dia pungutin, dia bawa pulang, lalu dimasak makan bareng sama Naomi. Menurut adik-adik Ruth baik banget nggak? Baik aja atau baik banget? Baik banget. Baik banget ya. Nah, padahal Naomi bukan mama kandungnya. Ya, tapi Ruth sampai sebegitunya ya sayang sama Naomi. Nah, Naomi juga sayang banget sama Ruth. Tiap hari mereka berdoa bersama, makan bersama. Tiba-tiba ada satu laki-laki pemilik ladang. Namanya Boas. Siapa namanya adik-adik? Pemilik ladangnya? Boas. Boas. Iya. Nah, Boas punya ladang, dia perhatiin tuh Ruth dari jauh. Ruth orangnya rajin ya. Ya, baik lagi sama mama mertuanya. Akhirnya Boas mempersuting ya, menikahkan Ruth dan mereka dikaruniai satu anak laki-laki. Dan akhirnya mereka semua hidup bahagia. Ruth, Naomi, Boas, dan anaknya. Gitu ceritanya. Happy ending adik-adik. Nah, jadi adik-adik belajar apa nih hari ini? Boleh tahu nggak? Jangan pantang menyerah. Wah, luar biasa Jovanka. Jangan pantang menyerah ya. Terus ada lagi nggak? Jefta belajar apa? Berbuat baik dengan sepenuh hati. Berbuat baik sepenuh hati, jangan setengah-setengah. Setuju banget. Adin belajar apa Adin hari ini? Lionel? Dari Ruth sama Naomi belajar apa? Elo belajar apa nih Elo? Setia. Setia. Betul Berbuat banget ya. Setia sama Tuhan Yesus, tetap percaya ya Tuhan baik ya. Pasti Tuhan jaga. Adin mau ngomong? Saling mengasihi. Saling mengasihi, setuju. Oke, taat. Iya, satu kata tapi langsung nancep ya, taat. Ih, pinter banget. Lionel mau ngomong? Aku sudah bilang. Aku bilangnya. Apa? Aku bilangnya baik sama ibumu, orang tua, atau siapa-siapa. Iya, baik sama semua orang ya, walaupun bukan ibu kandung, Ruth tetap baik ya. Wih, Devonya, ini siapa ya yang nyalain kamera? Oh, Ferin. Ferin belajar apa hari ini? Ferin sama Marco. Ih, ketawa-ketawa aja. Mungkin ini menyimbol
mensimbolize gitu ya, walaupun dalam keadaan apapun tetap percaya sama Tuhan ya, tetap happy gitu ya. Kalian ketawa-ketawa aja soalnya ya. Oke, hari ini kita mau ambil ayat hafalan. Boleh adik-adik buka Alkitabnya, ambil Alkitabnya ya. Di Galatia 5. Coba dicari. Galatia 5. Yang udah ketemu boleh say yes gitu. Yes. Ada yang sudah yes? Galatia 5. Sudah? Galatia 5 ayat 13C. Aduh. Ayatnya super gampang, super pendek. Iya, dah. Melayanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Cakep. Ya. Boleh nggak Kak yang kata gitu? Kalau di chat itu. Galatia berapa? Galatia 5, aku tulis di chat juga ya. Galatia 5 ayat 13C. Nah, bunyinya layanilah seorang akan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Siapa yang mau baca ayat hafalannya? Cecil, silahkan. Layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Pinter. Dari mana? Galatia 5 ayat 13C. Pinter, Cecil. Good job. Nah, Jefta ya, tadi ya udah angkat tangan. Mohon maaf. Handphonenya jatuh. Ada yang mau baca ayat hafalan? Langsung dihafalin bisa. Gampang. Ini Jefta apa Devon nih? Lionel. Hah? Devon. Ayo, bareng-bareng apa? Oke. Layanilah seorang akan yang oleh kasih. Dari Galatia 5 ayat 13. Oke, thank you Lionel. Jefta ya? Tadi ya? Potong terus. Tadi. Oh, apa Devon? Devon, ya boleh. Habis Devon, Jefta ya. Galatia 5 ayat 13C. Layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Mantap ya. Thank you Devon. Silakan Jefta. Terima kasih. Layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Galatia 5 ayat 13C. Cakep ya. Well done Jefta. Ada lagi yang mau baca ayat hafalan? Oh, Adin udah angkat tangan. Boleh. Galatia 5 ayat 13C. Layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Siap. Oke, thank you Adin. Elo tadi udah unmute ya, Elo ya? Mau baca ayat hafalannya, Elo? Galatia 5. Galatia 5 ayat 13C. Layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Yes. Thank you, Elo. Ada lagi yang mau baca ayat hafalan? Udah? Oke deh kalau gitu ya. Nah, kita tutup sesi firman Tuhan pagi ini ya. Ada yang mau sukarelawan untuk pimpin doa sebelum kita lanjutin ke aktivitas? Ayo. Ini tadi Jefta udah buka. Siapa ya? Cecil masih mamam. Lionel boleh ya?
kita tutup doa firman Tuhan. Oke. Oke, thank you Lionel. Tuhan, oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sekolah minggu hari ini sudah bisa berjalan lancar dan kita bisa sudah dengan cerita Ruth sama Naomi dan diajarkan untuk pantang menyerah, dan semoga hari ini bisa sehat selalu dan besoknya juga sampai minggu ke depan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Amin. Thank you so much Lionel. Oke, aku lanjutkan ke Cici Monica ya. Buat aktivitas. Silahkan. Thank you. Halo adik-adik, hari ini kita belajar tentang Naomi dan Ruth yang belajar untuk saling mengasihi gitu. Nah, hari ini aktivitasnya gampang banget, adik-adik pasti bisa kerjain semua. Cici Monik bikin kuis 8 nomor. Boleh dikasih lihat kakak Niko? Nah, adik-adik bisa lihat nggak tuh apa agak sedikit burem ya? Aktivitasnya itu ada 8 soal, 8 pertanyaan yang harus adik-adik jawab. Nanti jawabnya setelah sekolah minggunya selesai ya. Cimonik mau kasih contoh. Nomor 1, siapakah nama mertua perempuan Ruth? Nah, tadi kan Cici Ripka udah ceritain tuh namanya siapa, adik-adik jawab di kotak-kotak yang sudah Cimonik siapkan. Ada 5 huruf, dikasih contekannya tuh di tengah. Oh, kira-kira namanya siapa? Ayo. Ya, namanya harus hafal. Aku cuma ceritanya doang. Namanya Naomi. Jadi nanti adik-adik tulis di kotak pertama N, kotak kedua A, kotak ketiga udah ada contekan, kotak keempat M, kotak terakhir I, gitu contohnya. Semuanya gimana Gampang kan? Nah, kalau adik-adik nggak tahu, adik-adik bisa buka di Alkitab, di kitab Ruth, gitu. Nanti baca lagi. Kenapa, Marco? Kalau Google boleh nggak? Boleh dong. Tenang aja, kan nggak ada yang tahu. Yang penting adik-adik ngerti ceritanya dan bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Terus kita lihat lagi tuh nomor 2 nih, misalnya dari negeri manakah Ruth berasal? Gitu kan adik-adik tahu tuh, misal dari negeri Indonesia. Aduh, Indonesia kepanjangan, berarti salah jawabannya. Negeri apa? Nanti adik-adik baca di kitab Ruth. Terus kalau misalnya adik-adik sudah jawab pertanyaannya, nanti dikirim ke grup orang tua komisi anak. Cimonik sudah kirimkan fotonya di grup orang tua komisi anak, bisa di-download. Adik-adik bisa print di kertas lalu dijawab dengan mengisi kotak-kotaknya atau bisa juga langsung di handphone. Adik-adik kan pasti jago semua nih, di handphone bisa tulis NAOMI gitu. Kira-kira ada yang mau ditanyakan adik-adik mengenai aktivitas pagi hari ini? Boleh diedit, Kak. Boleh dong, Jefta. Jadi kamu nggak usah ngeprint ya. Nggak perlu jauh-jauh lagi. Nggak perlu jauh-jauh. Iya, nggak perlu jauh-jauh. Oke, adik-adik mengerti semua? Ngerti. Oke, kalau sudah mengerti semua, ya segitu aja aktivitasnya. Jangan lupa di-download, dijawab, dan kalau sudah selesai 8 nomor dijawab, kirim ke grup orang tua komisi anak maksimal hari ini jam 7 malam. Kalau lupa boleh buka di kitab Ruth, atau kalau yang mau googling juga boleh. Yang penting adik-adik ngerti ya cerita dari Naomi dan Ruth pagi hari ini, yaitu untuk saling melayani dan saling mengasihi. Oke, aku kembalikan ke Kakak Karin yang akan memimpin ibadah selanjutnya. Thank you semuanya.
Oke, thank you Ciripka untuk firman Tuhannya yang sudah disampaikan kepada adik-adik pada pagi hari ini, dan thank you untuk Cimonik yang sudah memberikan aktivitas. Adik-adik jangan lupa ngerjain aktivitasnya di rumah, nanti dikirim di grup orang tua. Oke, kita akan menutup ibadah sekolah minggu kita. Balik lagi, kakak kalian mau bilang ada yang mau volunteer untuk tutup dalam doa? Aku, Kak. Aku. Jefta tadi angkat tangan, tapi Devon tadi unmute mau pimpin. Siapa nih? Mau Jefta atau Devon? Jefta tadi udah pimpin doa. Iya, ya udah Devon ya. Kita gantian ya Jefta ya. Oke, Devon deh. Boleh deh untuk pimpin doa tutup. Kita akan nanti habis itu kita tutup dalam Bapak terima kasih ya adik-adik. Mari kita dalam doa, puji syukur ya Tuhan atas anugerah-Mu, puji Tuhan. Hari ini kita bisa ibadah dengan lancar dan berkati kita dengan baik-baik ya Tuhan. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Terima kasih sudah join. Ayo kita foto yuk. Nyalain kameranya adik-adik. Ayo kita nyalain kameranya. Kita foto sebentar. Siapa yang fotoin?